Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Masyaallah. Di pagi Ramadan yang ke-27 ini insyaallah membaca hadis Bulughul Maram yang ke-28 dan 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil hayd usibu ath-thawba tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi muttafaqun alaih. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Kerik, gosok dengan air, lalu siramlah, baru kemudian kamu boleh sholat dengan pakaian itu. Muttafaqun alaih. Saudaraku hafizakumullah, Asma binti Abu Bakar adalah putra dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah kakak Aisyah radhiyallahu anha yang lebih tua 10 tahun, dan beliau dalam sejarah terkenal dengan julukan Zatul Nitaqain, yaitu orang yang punya dua ikat pinggang. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah, kemudian dia mengajak sahabatnya setianya Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar memerintahkan kepada Asma untuk menyiapkan bekal dan tidak didapati tempat, kemudian Asma memotong dua ikat pinggangnya menjadi dua untuk makanan dan minuman. Sehingga Rasulullah katakan, semoga Allah ganti dengan dua ikat pinggang di surga. Artinya Asma binti Abu Bakar masuk surga. Dan juga dia termasuk orang yang dipanjangkan oleh Allah umurnya dan melahirkan putra yang terbaik Islam, di antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Ketika dia di Madinah melahirkan Abdullah bin Zubair, dan diriwayatkan giginya utuh. Jadi giginya utuh sampai umur 100 tahun, dan di akhir hayatnya dia buta radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, jadi ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah tentang pakaian terkena haid bagaimana. Kata Rasulullah, yusibul thawb, keriklah, ia mengerikkan pakaian itu, tahuttuhu, dia gosok dengan air, thumma taqrusuhu bil ma. Ini menunjukkan bahwasanya darah haid adalah najis. Jika terkena pakaian maka dia harus dibersihkan, ya. Pertama dia harus dikerik. Ini merupakan dikerik agar mudah dikucek dengan air. Ya. Kemudian dikerik, di sini ada summa menunjukkan tertib. Tapi kata para ulama dalam seperti dalam Subul Salam, Alamul Anam, dan syarah kitab hadis lainnya, bahwasanya yang urutan ini dia tidaklah wajib. Yang terpenting adalah izalatu ainin najasah. Ketika hilang ain najasahnya maka sudah mencukupi, walaupun cuma dikucek atau disiram saja, maka dia boleh dibawa untuk sholat. Dan jika warna sisa darahnya masih ada, maka hal ini dimaafkan. Yusibus thawb di sini adalah memang berbentuk adalah berita, tapi maksud yang diinginkan di sini adalah uridu bil insya. Yang diingin di sini adalah perintah. Jadi ketika perempuan tersebut, karena perempuan Ansar ini terkenal orang yang gigih, bertanya kepada Rasulullah, walaupun dia perempuan tapi tidak menghalanginya untuk belajar agama. Bertanya kepada Rasulullah bagaimana tentang mandi junub, bagaimana jika keluar mandi dari perempuan, bagaimana dari yang terkena aib. Jadi dia tidak malu dalam masalah agama. Mereka tidak malu. Di antaranya adalah Fatih bin Qais atau nanti ketika kita ketemu di bab haid itu Ummu Salamah misalnya bertanya, dan lain-lain banyak. Ini di bab haid ada baca. Atau Ummu Habibah binti Jahash pernah mengadu Rasulullah tentang darah dan lain-lain. Permasalahan ini permasalahan yang luas, ya, banyak fur-fur di sana, insyaallah sedikit
nanti akhir kita akan sedikit menerangkan insyaallah dengan taufik dari Allah. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya najis ya, karena Rasulullah menyuruhkan untuk bersuci, artinya ya tidak boleh sholat ketika ada najis ini. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalat khawlatu ya Rasulullah fa in lam yadhhab ad-dam qala yakfika al-ma' wa la yadurruka atharu. Akhraj at-Tirmidzi wa sanaduhu dha'if. Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Khawlah bertanya, wahai Rasulullah, meskipun bekas darah haid itu tidak hilang, beliau menjawab, engkau cukup membersihkannya dengan air dan bekasnya tidak masalah. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihannya, ada kesungguhan untuk membersihkannya, walaupun tidak hilang bekas haid tersebut, tapi ada kesungguhan untuk membersihkannya. Ketika bekasnya masih ada, maka tidak ada pengaruh, tidak apa-apa. Hadis ini walaupun dhaif sanadnya yang ditampilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tapi banyak penguat hadis yang lain, Muhammad dan hadis-hadis yang lain. Jadi ketika seorang muslim ingin salat, pakaiannya harus suci, ibadahnya harus suci dari najis. Ini masih sama ya, hampir sama dengan menguatkan hadis yang sebelumnya. Jadi harus dicuci dengan air, tidak perlu dengan benda yang kasar sehingga bisa merusak pakaian tersebut. Dan warna dan bau najis yang susah untuk dihilangkan, maka dia dimaafkan. Baik, maka ada namanya ain najis, ainiyah dan hukmiyah. Ketika yang hukmiyah ini diperkirakan sudah hilang najisnya, atau bahasa lainnya ghairu mar'iyah, maka sudah suci. Baik, jadi tidak harus diperas atau dihilangkan benar. Yang penting ainun yang disyaratkan adalah zawalu ainin najasah, yang disyaratkan adalah hilangnya najis tersebut. Jadi maka tidak perlu berlebihan, cukup dengan air. Bisa jadi mungkin direndam dulu, gitu kan, direndam dulu, dan kemudian baru setelah hilang lama direndam, atau sekarang ada deterjen, setelah itu baru dicuci. Jadi intinya adalah taharatu minan najasati tahsulu bi zawali 'ainiha. Sucinya dari najis ketika ainnya, benda yang najis itu hilang. Ini kata kuncinya. Kata para ulama, ya, dhaifnya hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi ini, yaitu di sana ada Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini pernah mendengar dari seorang ustaz penceramah, ustaz katanya dari seorang guru hadis katanya, dan ini kita bisa lihat, dicek di kitab, di internet dan sebagainya. Ibnu Lahiyah ini adalah yang dia kitabnya tuh terbakar. Jadi di tahun keberapa itu kitabnya terbakar, maka para ulama yang memang ulama yang jarh ta'dil ya, memang mengetahui detail, ketika riwayat Ibnu Lahiyah ini sebelum terbakar, mereka terima. Ketika riwayat Ibnu Lahiyah, ketika dia pikirnya sudah kalau bahasa itu sudah ngayok ya, setelah terbakarnya kitab tersebut, perbuatan setelah itu para ulama mendhaifkannya. Wallahu a'lam. Kemudian sedikit tentang permasalahan haid. Yang pertama, tidak boleh salat, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa, ya, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh di masjid. Ya. Di masjid ini bukan karena takut mengotari, karena zaman Rasulullah dulu sudah ada kain juga untuk menempelnya itu. Kalau sekarang softtek gitu, ya, softtek. Jadi ya memang dia itu tidak suci gitu, sehingga tidak boleh di masjid. Hindari ke masjid bagi orang yang haid. Jika pun ada pengajian, dengar dari luar saja atau minta dibuat rekaman. Banyak solusi insyaallah, demi untuk mengagungkan
wa may yu'azzim hurumatillah wa may yu'azzim sya'airallah, mengagungkan tempat rumah Allah. Nanti sebenarnya ada bab khusus ini tentang haid, seperti di sini kami tidak khawatir yang keluarnya cairan keruh dan warna kuning setelah suci darah haid. Jadi cairan yang keluar dari rahim setelah suci dan selesai masa haid bukanlah darah haid. Cairan warna pucat atau keruh yang keluar sebelum masa suci termasuk darah haid. Jadi begini, ada catatan sedikit. Saya dari buku ini tentang haid ya. Singkat saja. Di dalam mazhab Syafi'i, ketika seorang perempuan yang berhenti haid di masa dalam tenggang 15 hari, misalnya hari ketiga haid, hari ke-7 haid, 7 hari haid, hari ke-8 suci, kemudian dia mandi, tapi hari yang ke-12, 13, 14, 15 dia haid lagi, maka antara hari yang ke-8 dan hari yang ke berapa tadi, hari 11 ini dihitung haid juga. Ini di mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang mudah, karena ini kan susah untuk memperkira-kirakan, hitung-hitung gitu ya. Mazhab yang mudah karena ini ijtihad, kita boleh bertaklid kepada imam besar juga, Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun kita Syafi'iyah, kita boleh mengambil pendapat beliau. Allah alam, mungkin ada juga pendapat furu', maksudnya pendapat wajah ashab dari di mazhab Syafi'i yang seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Allah alam. Tapi yang jelas di mazhab Ahmad bin Hanbal, ketika seorang dalam 15 hari ini, ketika seorang itu haid 3 hari misalnya, kemudian berhenti, dia langsung mandi saja. Kemudian tahu nanti hari 19 dia haid lagi, ya berhenti sholat seperti biasa, hukum biasa. Jadi ketika dia berhenti mandi, Ini yang dari pendapat yang lebih memudahkan bagi kita. Kemudian bagaimana itu seseorang wanita tersebut memperkirakan haidnya? Dia memperkirakan haidnya yaitu ketika dia terasa keluar gitu, bukan kapan dia keluar nggak tahu, tapi mungkin dia ketika ke toilet, maka disitulah dia mulai dihitungnya. Jadi kalau seseorang tersebut keluar darah sebelum maghrib seperti Ramadan sekarang, dia jangan boleh makan dulu, langsung ini langsung itu, tapi dia tunggu dulu di masa 24 jam. Kalau 24 jam itu masih ada keluar, walaupun putus-putusnya keluar melebihi 24 jam, maka ini pastikan dia haid. Tapi ketika dia 24 jam memang tidak ada lagi keluar, maka dia mengqadha salatnya ditinggalkan tadi. Seperti itu mudahnya. Kemudian yang perlu lagi adalah bahwa haid itu suci, antara dua haid adalah 15 hari suci. Jadi berhenti saat misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7 haid, kemudian dia 15 hari kemudian hari ke-16 dia haid, maka ini haid. Tapi ketika tanggal 1 kan 15 hari itu, mulai haid tanggal 1 sampai 15, ini masa-masa haid ini. Ketika kapan saja keluar darah dari tanggal 1 sampai 15, maka ini dihukumi haid. Kemudian misalnya lagi tanggal 16, maka kalau keluar dari tanggal 16 sampai ke atas, maka ini namanya istihadhah, tetap wajib salat. Kemudian misalnya gini, tanggal 1 sampai tanggal 7 haid ya. Kemudian tanggal 25 atau tanggal 16 ya kan, 17 tambah 5 14 22 ya. Misalnya tanggal 16 sampai keluar lagi tanggal 16 sampai tanggal 25. Berarti yang haid itu tanggal 23, 24, 25. Kenapa? Karena 7 tambah 15 kan 22. Iya, berarti masa sucinya itu masa sucinya. Jadi yang selebih itu maka dihitung lagi dia haid. Jadi tanggal 23, 24, 25 itu haid. Begitulah intinya ya. Kemudian tentang keputihan di sini di bukunya Safakunul Hashim S6 itu, dia melihat dari Fathul Alam, katanya Fathul Alam ini syarah Bulughul Maram juga tentang keputihan ya. Ada 2 macam keputihan. Ada yang dari vagina, artinya bukan dari rahim, maka ini bukan haid. Yang mana keruh. Jadi kalau dia keruh atau kuning, maka dia hanya najis saja. Jadi
Jadi keruh atau kuning dia najis saja. Kalau dia cuma dari vagina, ketika dia jongkok kelihatan keputihannya itu, maka ini adalah bukan haid. Jika bening maka dia suci ya. Jika vagina dari luar. Oke. Najis jika bagian dalam. Jadi kalau bagian keputihannya memang dari dalam, jika bagian dalam ini kecuali daerah yang dapat dijangkau saat senggama. Jadi maka keluar dari yang maka ini adalah najis. Kemudian dari rahim ya. Biasanya tuh orang sebelum haid itu ada flek-flek gitu ya. Maka ini sudah dihukumi menstruasi haid, baik itu sebelum maupun sesudah. Maka ini masih termasuk haid. Jika fleknya itu belum mencapai 24 jam, berarti ini bukan haid. Kemudian ada sedikit masalah di tengah-tengah dia masa suci. Baik. Jika di tengah-tengah masa suci itu ada keputihannya yang keluar adalah darah warna kuning lengket, maka ini bukan haid ya. Ini bukan haid. Ini adalah karena susah dia membedakan, penulis di sana pun bingung, maka dia mengambil qaul dhaif yang mereferensi itu dari Al-Mughni, maka ini bukan haid. Wallahu a'lam bishawab. Luas sebenarnya masalah. Alhamdulillah selesai ya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.